Halo anak-anak hebat kelas 4. Yuk belajar seru bareng Bu Helen. Hari ini kita akan latihan sumatif tengah semester genap, pendidikan agama Kristen. Selamat belajar. Romawi 1. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar. Nomor 1. Jika ada teman sekolah sakit di rumah sakit, yang saya lakukan adalah titik-titik. A. Membiarkan saja karena sudah diurus keluarganya. B. Menengok dan mendoakan supaya si sakit cepat sembuh. C. Menasehati supaya jangan main terlalu banyak agar tidak sakit. D. Marah kepada teman itu karena bandel. Jawaban yang benar adalah B. Menengok dan mendoakan supaya si sakit cepat sembuh. Nomor 2. Salah satu tugas gereja dan umat beriman adalah titik-titik. A. Bermain. B. Bersenang-senang. C. Melakukan ibadah. D. Melakukan kehendak sesuka hati. Jawaban yang benar adalah C. Melakukan ibadah. Nomor 3. Kita patut bersyukur karena Allah terlebih dahulu titik-titik. A. Melayani kita. B. Membenci orang. C. Memusuhi manusia. D. Menolak semua orang. Jawaban yang benar adalah A. Melayani kita. Nomor 4. Ada berbagai bentuk pelayanan yang dapat kita lakukan di sekolah adalah titik-titik kecuali A. Meminjamkan pensil kepada teman. B. Membantu teman yang jatuh. C. Membawa teman ke UKS ketika sakit. D. Memberitahukan contekan saat mengerjakan ulangan. Jawaban yang benar adalah D. Kita tidak boleh memberitahukan contekan saat mengerjakan ulangan. Nomor 5. Kepada berkat Tuhan yang telah kita terima, kita seharusnya titik-titik. A. Menerima lagi. B. Mensyukurinya. C. Membuangnya. D. Menjauhinya. Jawaban yang benar adalah kita wajib mensyukurinya. Nomor 6. Ibadah yang sejati dapat dilakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma 12 ayat 1, yaitu dilakukan dengan cara titik-titik. A. Berdoa hanya di gereja saja. B. Mendoakan keluarga orang-orang yang terdekat saja. C. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. D. Berdoa sepanjang waktu. Jawaban yang benar adalah C. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Nomor 7. Dalam ibadah terjadi persekutuan antara titik-titik. A. Manusia dengan Tuhan. B. Tuhan dengan malaikat. C. Manusia dengan manusia. D. Manusia dengan iblis. Jawaban yang benar adalah A. Manusia dengan Tuhan. Nomor 8. Untuk melayani sesama dibutuhkan sikap titik-titik. A. Bekerja keras agar pekerjaan cepat selesai. B. Rendah hati, sabar, setia, disiplin, mampu mengucap syukur. C. Suka menolong hanya dengan teman yang seiman. D. Pandai berdoa dengan kata-kata yang panjang. Jawaban yang benar adalah B. Rendah hati, sabar, setia, disiplin, mampu mengucap syukur. Nomor 9. Melayani Tuhan artinya titik-titik. A. Rajin beribadah di gereja supaya diberkati. B. Mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai ungkapan syukur. C. Persembahan perpuluhan supaya mendapat berkat lebih. D. Rajin berdoa sambil menangis sebagai tanda kesungguhan hati.
Jawaban yang benar adalah B. Mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai ungkapan syukur. Nomor 10. Ketika terjadi bencana alam yang melanda sebagian wilayah Indonesia, sikap kita sebagai orang yang melayani adalah titik-titik. A. Terus mengikuti perkembangan dari televisi. B. Mendoakan dan memberikan bantuan. C. Menonton dari jauh agar tidak ikut mengalami bencana. D. Merasa kasihan dan tidak berbuat apa-apa. Jawaban yang benar adalah B. Mendoakan dan memberikan bantuan. Nomor 11. Salah satu tindakan yang dapat menunjukkan perbuatan yang meneladani Yesus Kristus adalah titik-titik. A. Membela janda miskin. B. Menghukum tua-tua Yahudi. C. Melayani melalui mengajar. D. Mendoakan teman yang sakit. Jawaban yang benar adalah D. Mendoakan teman yang sakit. Nomor 12. Yesus Kristus adalah tokoh yang sempurna untuk kita teladani dalam hal melayani. Salah satu sikap Tuhan Yesus yang harus kita teladani adalah melayani titik-titik. A. Sebagai kewajiban. B. Dengan rendah hati. C. Karena menjalani tugas. D. Karena terpaksa. Jawaban yang benar adalah B. Dengan rendah hati. Nomor 13. Salah satu alasan bagi setiap orang Kristen melayani Tuhan adalah titik-titik. A. Tuhan lebih dahulu mengasihi manusia. B. Tuhan menuntut imbalan jasa manusia. C. Manusia membutuhkan pahala. D. Manusia hamba Tuhan. Jawaban yang benar adalah A. Tuhan lebih dahulu mengasihi manusia. Nomor 14. Perhatikan gambar. Pelayanan apa yang dapat kamu lakukan jika mengalami peristiwa ini? A. Saya diam saja karena pemerintah sudah membantu. B. Saya pergi karena takut api. C. Saya menasehati supaya tidak main api. D. Memberi bantuan berupa makanan dan pakaian serta tempat tinggal. Jawaban yang benar adalah D. Memberi bantuan berupa makanan dan pakaian serta tempat tinggal. Nomor 15. Perhatikan gambar. Apa yang kamu lakukan bila melihat peristiwa seperti pada gambar? A. Pura-pura tidak melihat. B. Saya marahi karena membuat tempat kotor. C. Saya panggilkan Pak Polisi supaya ditangkap. D. Saya beri makanan dan uang sekedarnya. Jawaban yang benar adalah D. Saya memberi makanan dan uang sekedarnya. Romawi 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 16. Salah satu tugas gereja dan umat beriman adalah titik-titik. Jawabannya adalah melayani. Nomor 17. Ibadah berarti menyembah kepada titik-titik. Jawabannya adalah kepada Allah. Nomor 18. Manusia diberikan karunia oleh titik-titik. Jawabannya adalah diberikan karunia oleh Allah. Nomor 19. Ibadah yang berkenan kepada Allah diwujudkan melalui tindakan saling mengasihi dan saling titik-titik. Jawabannya adalah menyayangi. Nomor 20. Ketika Dorcas atau Tabita sakit, disembuhkan oleh titik-titik. Jawabannya adalah disembuhkan oleh Petrus. Nomor 21. Pekerjaan dari Dorcas atau Tabita adalah titik-titik. Jawabannya adalah
melayani. Nomor 22. Perbuatan kasih yang dapat saya lakukan kepada adik adalah titik-titik. Jawabannya adalah membantu, mengambilkan minum, dan mainan. Nomor 23. Jika mama menyuruh Tony membeli gula, sebaiknya Tony titik-titik. Jawabannya adalah membelikan mama gula. Nomor 24. Temanmu melakukan kesalahan kepada kamu. Yang kamu lakukan adalah titik-titik. Jawabannya adalah memaafkan. Nomor 25. Di jalan ada anak jatuh dari sepeda. Yang kamu lakukan adalah titik-titik. Jawabannya adalah menolongnya. Romawi 3. Jawablah pertanyaan ini dengan tepat. Nomor 26. Tuliskan hal-hal yang harus dilakukan sebagai seorang teman yang baik. Jawabannya adalah membantu teman, mendoakan, dan menghibur. Nomor 27. Kegiatan apa yang dapat kamu lakukan bersama dengan teman-teman di lingkungan rumah? Jawabannya adalah bermain bersama dan belajar. Nomor 28. Kegiatan apa yang dapat kamu lakukan bersama dengan teman-teman di sekolah? Jawabannya adalah belajar bersama, bermain, melayani. Nomor 29. Kegiatan apa yang dapat kamu lakukan bersama dengan teman-teman di gereja? Jawabannya adalah membantu, menyayangi, menyanyi bersama, berbagi, dan bercerita. Nomor 30. Jika di sekitar kita terjadi bencana banjir, apa saja yang kalian lakukan untuk mereka yang menjadi korban banjir? Jawabannya adalah memberi bantuan makanan, obat-obatan, penampungan, dan lain-lain. Anak-anak hebat, demikian latihan kita kali ini. Semoga kita semua selalu sehat. Tuhan berkati. Terima kasih.